Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi yang ada di dalam ekosistem blockchain dan crypto aset. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan lihat dulu halaman disclaimer ya. Nah, berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan berbagai produk, berbagai nama, gitu ya, itu bukan merupakan endorsement terhadap produk-produk tersebut, melainkan merupakan usaha untuk memberikan contoh, ya, contoh-contoh terhadap teknologi yang diimplementasikan ke dalam produk-produk tersebut. Nah, kali ini kita akan berdiskusi soal ZK Rollups. Nah, ini yang ada di dalam ekosistem Ethereum. Nah, berbagai contoh ZK Rollup, ya, teknologi ZK Rollup yang diimplementasikan ke dalam produk-produk itu ada Loopring, ada Starkware, ada Scroll, ini termasuk yang baru juga, kemudian Aztec, ZK Sync, dan ZK Space. Nah, setidaknya Anda mungkin sudah pernah mendengar soal Starkware tuh ya, atau Scroll yang baru-baru muncul, atau ZK Sync juga. Ini sering disebut di dalam ekosistem Ethereum. Nah, ide kunci dari diskusi atau video kali ini merupakan bagaimana kita berdiskusi, memahami sedikit soal ZK Knowledge gitu ya, yang merupakan yang dibungkus atau yang digunakan di dalam teknologi rollup. Nah, kalau sebelumnya kita sudah berdiskusi soal optimistic rollup, gitu ya, bagaimana metode optimistic itu diimplementasikan supaya nanti ada layer 2 dari Ethereum. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana teknologi ZK atau Zero Knowledge Proof itu diimplementasikan di dalam teknologi rollup, juga untuk memproduksi atau membuat satu layer 2, teknologi layer 2 di dalam ekosistem Ethereum ya. Kembali lagi kenapa ide Ethereum ini ingin di-scale gitu ya, atau ditingkatkan skalabilitasnya, itu karena memang mainnet Ethereum sendiri memang kapasitasnya cukup kecil atau cukup rendah gitu ya, sekitar 15 sampai 17 transaksi per detik. Nah, kalau kita lihat ekosistem smart contracts, ekosistem decentralized apps itu kan memang sekarang sangat tinggi gitu ya intensitasnya. Nah, kalau semuanya ada di dalam ekosistem Ethereum, tentu saja akan terjadi bottleneck. Sama seperti kalau kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu ada namanya CryptoKitties. Nah, itu menyebabkan kemacetan gitu ya di dalam jaringan Ethereum. Nah, tapi kalau sekarang ada layer 2, otomatis kebanyakan aplikasi di apps itu pindah dari Ethereum mainnet ke layer 2, termasuk yang paling baru mungkin ada Uniswap akan membuat satu layer baru gitu ya, karena Uniswap sendiri merupakan apps yang besar gitu ya, akan pindah ke layer 2. Nah, itu demi untuk meringankan beban mainnetnya Ethereum gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Zero Knowledge Proof ini dipakai di dalam teknologi rollup. Nah, idenya sebenarnya kalau di ZK Rollup itu mirip seperti optimistic rollup. Dia komputasi dan state storage-nya dipindah dari on-chain-nya di Ethereum pindah ke off-chain. Off-chain ini dalam artian di layer 2. Nah, layer 2 ini kan sebenarnya ya off-chain gitu ya. Karena bukan mainnet-nya Ethereum yang on-chain, tapi dia off-chain. Nah, dia akan memproses ribuan transaksi di dalam satu batch. Bayangkan kalau ini semuanya dilakukan di mainnet Ethereum, tentu saja akan berat. Tetapi kalau dilakukan di layer 2, tentu saja kan jadi lebih ringan gitu ya. Nah, jadi si layer 2 yang si ZK Rollup ini mirip seperti optimistic rollup. Dia ada ada beberapa informasi yang diposting ke mainnetnya Ethereum. Tetap ada koneksi dengan mainnetnya Ethereum ya, tidak serta-merta lepas dari Ethereum, tetap ada data yang diposting. Nah, yang di
Posting apa? Itu perubahan Ethereum state. Jadi ketika ada perubahan, misalnya perubahan saldo, ya, entah itu saldo keluar atau saldo masuk, ya, atau macam-macam itu ya, itu disimpan, di posting lagi ke Ethereum mainnet. Kemudian ada juga ini yang membedakan dari optimistic rollup, itu ada ini cryptographic proof bahwa perubahan-perubahan ini adalah benar adanya. Nah, ini yang menjadi kunci yang membedakan antara ZK Rollup dan Optimistic Rollup. Ini dia. Kalau Optimistic Rollup itu semua transaksinya diposting ke on-chain, gitu ya, dalam bentuk call data atau dalam bentuk blok. Jadi semua orang bisa melihat, kemudian semua orang bisa memverifikasi apakah ada di antara transaksi ini yang salah, gitu ya, salah eksekusinya atau ada fraud macam-macam. Nah, kemudian ada periode di mana semua orang atau challenger ya itu bisa menantang atau bisa mempertanyakan apakah data ini benar atau tidak. Dia ada challenge periodnya. Nah, permasalahan dari challenge period ini adalah ya semua orang yang menggunakan optimistic rollup itu tidak bisa mendapatkan kepastian secara langsung karena harus ada delay gitu ya, sekitar misalnya 1 minggu gitu ya. Nah, barulah ketika challenge period ini selesai, transaksi ini dianggap sah gitu ya, karena tidak ditantang atau tidak dipertanyakan keabsahannya. Artinya akan dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, berbeda dengan jika rollup, dia tidak ada delay. Ketika ada satu transaksi itu yang dianggap, yang diposting, yang diverifikasi dianggap benar, ya sudah selesai, tidak ada namanya challenge period di situ ya. Nah, karena dia ada validity proof gitu ya, yang merupakan kalkulasi atau teknologi ZK gitu ya untuk memverifikasi bahwa transaksi ini adalah benar. Jadi validitasnya sudah dibenarkan gitu ya, diverifikasi secara kriptografi. Nah, interaksinya dengan Ethereum kalau jadi tetap ada on-chain contracts-nya yang di dalam Ethereum itu ya, tidak bisa lepas 100%. Jadi dia menyimpan rollup blocks yang disimpan di on-chain, kemudian monitor state updates on the rollup. Jadi state updates-nya tetap dimonitor di dalam mainnet. Kemudian memverifikasi ZK proof. Jadi ZK proof-nya dari layer 2, kemudian diposting ke mainnet, kemudian diverifikasi di mainnet. Nah, kalau yang tugasnya off-chain virtual machine itu komputasi dan state storage tentu saja, mirip seperti optimistic rollup. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa yang off-chain virtual machine ini yang ada di ZK Rollup ini berbeda dengan EVM. Nah, tetap kita ada kebutuhan untuk data availability di ZK Rollup. Jadi transaction data dipublikasi sebagai call data, kemudian ada state truth, kemudian ada validity proof. Nah, ini untuk menggantikan yang tadi, challenge period tadi. Nah, ada dua teknik yang namanya ZK-SNARK, Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, dan ZK-STAR, Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of. Di dalam video ini tidak dibahas secara detail apa itu ZK-SNARK, apa itu ZK-STAR. Kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa membaca paper ZK-SNARK dan ZK-STAR. Nah, jadi sebenarnya yang pertama kali muncul adalah ZK-SNARK dulu gitu ya. Kalau secara historis, ZK-SNARK ini dipakai di Zcash sebenarnya. Gitu ya. Yang pertama kali dipakai yang menggunakan ZK-SNARK itu adalah Zcash. Kemudian yang baru-baru muncul ZK-STAR. Ini dianggap sebagai perbaikan atau improvement dari ZK-SNARK, tapi akan kita lihat sedikit di belakang nanti. Nah, ZK-SNARK itu dia membutuhkan satu data namanya Common Reference String atau CRS. Nah, CRS ini adalah public parameter yang dipublikasikan supaya siapapun bisa membuktikan atau melakukan proofing, kemudian verifikasi validity proof gitu ya. Nah, ini kan seperti public key gitu ya, diandaikan public key tapi bukan public key. Ini kinerjanya mirip seperti public key. Jadi public parameter ini dipublikasikan,
ketika ada validity proof, itu bisa dibuktikan dengan public parameter. Nah, ini merupakan sirkuit, namanya Zk-SNARK circuit. Karena kalau di zero knowledge proof itu kan metode pembuktiannya itu menggunakan sirkuit. Nah, jadi keamanan dari validity proof ini sangat bergantung pada keamanan dari CRS ini. Gitu ya. Jadi CRS ini harus benar-benar diciptakan dengan baik. Kalau enggak ya bermasalah. Jadi bagaimana cara kita mengenerate CRS? Nah, itu ada namanya MPC atau multi-party computation. Nah, jadi ada ketika mau membuat CRS baru atau public parameter baru, nah itu ada namanya upacara namanya tau, the power of tau namanya, the power of tau. Nah, ini power of tau ini merupakan MPC, jadi banyak orang berpartisipasi. Jadi harus ada banyak pihak yang misalnya terpisah lokasi gitu ya. Kemudian menggunakan device yang berbeda-beda. Kemudian mereka masing-masing mengenerate data, kemudian digabungkan dalam satu platform MPC. Kemudian biasanya gini, kalau di Powers of Tau itu, setelah di generate, mereka biasanya beli komputer baru, kemudian generate, selesai, di submit, kemudian komputernya dihancurkan gitu ya. PC-nya dihancurkan, laptopnya dihancurkan, macam-macam. Nah, itu lucu. Kalau mau melihat proses dari Power of Tau itu ada berapa gitu ya, di misalnya di Zcash. Kalau di Ethereum juga pernah ada upacara serupa, jadi bisa dilihat di YouTube, biasanya dipublikasikan. Nah, dia ada toxic waste. Ini yang kenapa orang menghancurkan komputer setelah selesai upacara tadi, Power of Tau tadi itu dihancurkan karena ada toxic waste. Ini sebenarnya adalah private key yang bisa dipakai untuk menciptakan satu proof yang valid. Nah, jadi itu harus dihancurkan. Kalau ini tidak dihancurkan, ya nanti public parameternya tidak berguna gitu ya. Jadi ini toxic waste-nya, dalam tanda petik toxic waste, itu harus dihancurkan. Nah, Zk-SNARK ini memang populer karena proof size-nya kecil gitu ya. Kemudian time verification juga konstan. Ini Zk-SNARK. Nah, permasalahan utama kalau misalnya kita kembali lagi pembahasan dari Zk-SNARK ya bagaimana penciptaan dari CRS ini ya itu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses dari penciptaan CRS, Power of Tau, dengan menggunakan MPC tadi. Meskipun ada puluhan ribu orang bisa bergabung gitu ya, tapi tetap secara kriptografi ini adalah trusted third party. Nah, kemudian muncul namanya Zk-STARK. Nah, kan tadi kita tahu ada kelemahan dari Zk-SNARK. Nah, kalau Zk-STARK ini tidak ada trusted setup dari CRS, jadi tidak ada CRS-nya. Tapi tujuannya sama, untuk membuktikan validitas dari komputasi off-chain tanpa harus mereveal inputnya. Jadi ide dari ZK Knowledge Proof gitu ya, itu adalah kita bisa membuktikan sesuatu tanpa harus mereveal atau tanpa harus membuktikan dari inputnya, tanpa harus memberikan inputnya. Nah, jadi Zk-STARK ini dianggap sebagai improvement dari Zk-SNARK karena scalability dan transparansi. Jadi tidak ada trusted setup yang tadi. Kemudian ada, untuk menggantikan CRS, dia mengandalkan publicly variable randomness untuk setup parameters. Jadi digantikan dengan publicly verifiable randomness. Juga dia membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk membuktikan dan verifikasi dataset yang besar. Jadi ini merupakan improvement dari Zk-SNARK. Hanya permasalahannya dari Zk-STARK itu adalah dia membutuhkan proof size-nya lebih besar. Jadi ukuran data proof-nya tadi itu besar. Artinya kita untuk menggunakan Zk-STARK itu posting data ke Ethereum tadi lebih besar dibandingkan dengan Zk-SNARK. Artinya verifikasinya ya lebih mahal gitu ya. Proses penyimpanan, proses retrieval, proses verifikasinya lebih mahal dari Zk-SNARK. Nah, kalau kita lihat kompatibilitas dengan EVM, sebenarnya ya tadi tidak kompatibel betul-betul dengan EVM. Jadi kalau kita tanya kenapa tidak kompatibel, karena ya komputasi dari EVM itu sulit dibuat kompatibel dengan sirkuit. Karena kan kalau ZK Knowledge Proof itu kan harus menggunakan sirkuit untuk membuktikan sebuah input tanpa harus mereveal inputnya. Jadi karena EVM itu
kode-kode biasa, tidak ada kompatibilitasnya dengan sirkuit, ya jadi bermasalah. Nah, baru-baru ini ada namanya ZK EVM untuk meningkatkan kompatibilitas dengan EVM. Jadi strateginya adalah dia bungkus komputasi EVM di dalam Zero Knowledge Proof, kemudian menciptakan ulang, ya, jadi EVM opcodes untuk proving dan verifikasi dalam sirkuit. Nah, tujuannya adalah karena kan di dalam ekosistem Ethereum ini kan tool dan language-nya, Solidity itu kan sudah sangat populer. Jadi kalau misalnya orang mau membuat satu aplikasi di ZK Rollup, itu mereka harus menulis dengan bahasa baru gitu ya permasalahan. Tapi kalau dengan ZK EVM ya bahasa yang sudah ada, kode yang sudah ada, tinggal di porting ke ZK EVM. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada tipe-tipe dari ZK EVM. Jadi ada kompatibilitas. Jadi kalau misalnya ZK EVM-nya itu lebih mengutamakan kompatibilitas, biasanya performanya rendah gitu ya. Nah, tapi kalau performanya tinggi, biasanya kompatibilitasnya juga rendah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang nomor 1, bisa memverifikasi environment yang tepat seperti Ethereum gitu ya. Cuman masalahnya proofnya terlalu lama. Tapi kalau kita lihat di sini nomor 4, dia bisa mengcompile kontrak di Solidity tapi tidak kompatibel dengan beberapa aplikasi dari Ethereum yang spesifik. Nah, tapi generation time-nya lebih cepat. Jadi mana yang dipilih, nah itu tergantung bagaimana kita mengalokasikan overhead dari sistem yang kita buat. Ada pro dan kontra yang kita lihat dibandingkan sistem ZK Rollup ini gitu ya. Ada validity proof gitu ya, karena itu untuk menggantikan challenge period. Jadi ada validity proof, tapi biayanya untuk mengkomputasi itu tinggi gitu ya. Jadi finality-nya lebih tinggi, tetapi ya kesulitannya adalah membuat EVM compatible itu sulit. Jadi kalau misalnya kita lihat trustless cryptographic mechanism for security gitu ya, jadi tidak perlu ada aktor eksternal untuk memverifikasi. Jadi kalau dalam ZK Rollup cukup proses internal saja itu bisa memverifikasi. Nah, cuma masalahnya untuk memproduksi validity proof itu membutuhkan hardware khusus gitu ya, hardware yang tingkat tinggi. Kemudian datanya bisa disimpan di on-chain. Nah, cuma masalahnya centralized operator atau sequencer. Nah, ini sebenarnya sama seperti optimistic rollup, karena sequencer kan ada juga di optimistic rollup. Kemudian capital efficiency gitu ya, jadi withdraw dari L1 ke L2 tanpa delay. Jadi kalau dengan menggunakan ZK Rollup itu bisa langsung pindah dari layer 1 ke layer 2, begitu juga dengan layer 2 ke layer 1, langsung hampir instan. Tapi kalau di optimistic rollup itu harus nunggu sampai 7 hari. Nah, kan masalahnya sebagai trader misalnya itu ada peluang di layer 1 atau ada peluang di layer 2. Nah, itu tidak bisa cepat gitu ya, karena ada delay yang cukup panjang. Nah, yang terakhir ada tidak bergantung pada liveness assumption gitu ya. Kemudian user tidak perlu memvalidasi chain untuk melindungi dananya. Jadi mereka anggap ketika saat validity proofnya itu sudah dibuktikan gitu ya, sudah muncul, berarti memang sudah sah transaksinya. Nah, itu kemudian kontranya ada ya tadi si Zcash itu mengunduhkan CRS yang harus diproduksi dengan trusted setup. Nah, demikian pembahasan di dalam video kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit pencerahan terhadap sistem atau teknologi ZK Rollup di dalam ekosistem Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.